Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan pagi yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya, dan masih terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang begitu banyak, maka seseorang gak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kembali di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nasihat dan peringatan kepada kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita, terutama di kesempatan-kesempatan yang lalu, ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan seorang wanita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, para wanita, untuk senantiasa menjaga diri mereka dengan agar mereka senantiasa berdiam diri di dalam rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan pakaian yang syar'i, tidak keluar dengan tabarrujal jahiliyatil ula. Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para wanita, yang kita sebagai seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan istri-istri kita dan anak-anak kita, yang setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan ditanya tentang apa yang dipimpin olehnya. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri kita, tentang anak kita, bagaimana kita mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang wanita untuk senantiasa belajar juga, belajar agama. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah wahai para wanita, wadhkurna. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, ma yutsla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di dalam rumahmu, rumah-rumah kalian wahai para wanita. Karena para wanita mereka tinggal di rumah, mereka tidak keluar. Maka seorang suamilah yang membacakan ayat-ayat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak-bapak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkurna ma yutsla. Yutsla ini kalau bahasa konteks kalimat bahasa Arabnya itu dibaca majhul. Majhul itu ada orang yang membacakan tapi apa? Tapi tidak disebutkan. Siapa yang membacakan? Ya suaminya. Dibacakan di dalam rumah-rumah kalian wahai para wanita, karena wanita diperintahkan untuk diam di dalam rumah. Wanita tidak keluar bebas seperti jenengan bapak-bapak kajian ke sana, kajian ke sini, kajian ke situ. Perempuan terkadang terbatas. Ketika mereka mau ngaji, maka siapa yang membacakan ayat-ayat tersebut? Ya suaminya. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Apa yang didapatkan oleh bapak-bapaknya ketika ngaji? Ini loh faedahnya dari Al-Qur'an. Wal hikmah, begitu pula dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diajarkan kepada siapa? Kepada istri-istri. Itu yang diajarkan kepada keluarga. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha latif, yang maha lembut, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, betul, secara tertulis adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk apa? Untuk belajar. Wadhkurna ma yutsla, khitabnya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para wanita. Tetapi di dalamnya tersimpan wajibnya seorang suami untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena yang bacakan, yang ngajari istri itu adalah para suami. Oleh karenanya ini kewajiban bapak-bapak kita semua. Kalau kita nggak pernah menuntut ilmu, gimana Ustaz saya mau bacakan tafsir? Gimana Ustaz saya mau bacakan hadis? Wong saya juga ramudeng, kadang-kadang apa? Malah istrinya kadang yang lebih pintar. Gitu kan? Kadang istrinya malah lebih apa? Lebih paham. Gitu. Kenapa? Istrinya mau belajar bahasa Arab, istrinya mau ngaji, mau dengerin. Apalagi sekarang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sosial media begitu dimudahkan. Ya, kajian seorang istri, seorang wanita itu bisa di rumah. Kajian alhamdulillah sekarang sudah kadang ada live, kadang ada rekamannya, kadang ada ini. Ini begitu mudahnya. Cuma terkadang kita sebagai seorang suami untuk mengarahkan istri kita, untuk mengarahkan keluarga kita mendengarkan hal-hal tersebut, terkadang juga tidak ada upaya.
sudah terserah kamu mau ngaji ya monggo, gak ngaji ya terserah. Bukan seperti itu. Akan tetapi apa? Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang laki-laki sebagai penanggung jawab di dalam hal tersebut. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, walamma amarahunna bil amal alladhi huwa fi'lun wa tarkun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka para wanita itu untuk beramal, yang itu adalah merupakan perbuatan dan meninggalkan di ayat yang sebelumnya, wa aqimnas shalah wa atinas zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Ini perintah untuk mendatangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrujal jahiliyatil ula wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ini larangan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk seorang wanita itu untuk beramal. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, amarahunna bil ilmi. Allah memerintahkan para wanita itu juga untuk apa? Untuk berilmu. Wa bayyana lahunna tariqahu, dan dijelaskan kepada mereka para wanita jalannya bagaimana supaya mereka mendapatkan ilmu tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah wal muradu bi ayatillah Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan adalah merupakan Al-Qur'an. Wal hikmatu asraruhu wa sunnatu rasulihi. Sedangkan hikmah itu adalah merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarahunna bidzikri, diperintahkan untuk senantiasa apa? Mengingatnya, mempelajarinya. Ini perintah kepada seorang wanita untuk apa? Untuk kalau seandainya belajar di masjid atau belajar di tempat belajar, ketika nyampe rumah diperintahkan untuk apa? Untuk mengingat, merojaah dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas ayat ini diperintahkan untuk apa? Untuk seorang wanita itu yang ngajari siapa? Ya, yang ngajari suaminya. Karena dibacakan di dalam rumah. Kemudian yashmalu dzikra lafzihi bitilawatihi, mencakup perintah untuk mengingat dengan apa? Dengan dia membacanya, ya kan, menyebutkan lafadznya dengan membacanya. Kemudian wa dzikra makna, kemudian difahami maknanya, bitadabburihi, dengan tadabbur, wa tafakkur fihi, kemudian memikirkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, wastikhraju ahkamihi wa hukmihi, kemudian mengeluarkan apa? Hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakarul amalu bihi wa ta'wili. Begitu pula menyebutkan untuk mengamalkan konsekuensinya dan apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana latifan khabira. Allah Maha lembut, Maha alim, sehingga apa? Yudriku asrarul umur, sehingga Allah mengetahui perkara-perkara yang rahasia. Wa khafayas sudur, mengetahui tentang apa? Sesuatu yang disembunyikan di dalam dada. Wa khabayas samawati wal ard, apa yang ada di langit, apa yang di bumi, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wal a'mal allati tabayyana wa tasirra. Begitu pula amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan yang disembunyikan, semua apa? Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Istri juga diperintahkan untuk menuntut ilmu, seorang wanita diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Karena dengan ilmu ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita itu akan faham, istri juga akan faham bagaimana seseorang itu bangun keluarga. Seorang itu bangun keluarga. Seseorang itu membangun perjalanannya sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sama-sama menuntut ilmu, ketika sama-sama belajar, akhirnya apa? Akhirnya bisa berjalan bareng. Orang itu
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Risalah Tabaqiyah, beliau menjelaskan tentang ta'awun syar'i. Ta'awun syar'i yaitu tolong menolong yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, orang itu di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu butuh ta'awun syar'i. Ketika seseorang itu ta'awun syar'i ini, dan ini masuk ke dalam semua lingkup kehidupan, baik itu kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan lebih besar lagi, bahkan sampai bernegara. Bahwasanya apa? Ta'awun syar'i ini, orang bisa melakukan ta'awun syar'i itu kalau dia punya zat. Kalau seseorang itu punya markab, ya kan? Dan seseorang itu tahu maksud. Orang itu bisa ta'awun syar'i kapan? Kalau seseorang itu tahu tujuannya, Pak. Baru seseorang itu bisa tahu. Ini yang pertama. Karena apa? Orang kalau nggak tahu tujuan, orang itu nggak akan pernah bisa tolong menolong. Seseorang seumumnya dia tahu tujuannya mau ke sana, ke tempat itu. Maka apa? Ini karena tujuannya sama, bisa saling tolong menolong di dalam perjalanannya. Tetapi yang satu tujuannya ke sana, yang satu tujuannya ke sana, bisa tolong menolong? Nggak bisa, nggak pernah ketemu. Ya. Yang kedua, harus ada zatnya, harus ada ilmunya. Makanya diajarkan ilmu ini. Orang tolong menolong kalau nggak tahu ilmunya, maka apa? Maka sering tukaran. Kadang visi misi sudah ditulis saja, itu kan tujuannya, ya kan? Habis itu apa? Bagaimana supaya kita sampai ke tujuan tersebut? Itu kan butuh ilmu. Itu saja sudah ditulis, itu saja masih tukaran, ya. Nggak usah jauh-jauh besar-besar ke sebuah ke kita saja, ke keluarga. Coba kalau seandainya kita tujuannya akhirat, terus istri kita tujuannya belum akhirat, gimana kita? Kita ngaji terus, istri ngomong ngaji terus, kan? Atau boleh sebaliknya, istrinya tujuannya sudah akhirat, suaminya masih ngelindur kemana-mana tujuannya. Istrinya ngaji, ikut kajian, belajar bahasa Arab, apa yang dibicarakan sama suaminya? Belajar terus, aku pernah diurusi. Nah, kenapa? Karena tujuannya sudah berbeda. Tetapi ketika tujuannya sudah sama, tujuannya sama-sama akhirat, maka apa? Yang sini dia belajar, malah ditolongin sama istrinya, disiapin ininya, mas ini mas ketinggalan kitabnya, gitu kan? Tapi ketika istrinya juga belajar dan tujuannya sama-sama akhirat, maka apa? Seorang suami juga mengajarkan, sama-sama penuntut ilmu, sama-sama belajar, sama-sama merangkak, nggak paham, diajari. Ini loh tadi diajari sama ustadz seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya muncul itu yang namanya apa? Persamaan tujuan. Zatnya diisi, ilmunya terus diisi. Ketika ilmunya diisi, baru nanti akan saling ta'awun alal birri wat taqwanya itu semakin kuat. Ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kenapa seorang wanita harus menuntut ilmu, sama seperti halnya seorang suami menuntut ilmu, supaya apa? Supaya seseorang itu supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya itu sama. Makanya Allah tutup latifan khabira, Allah maha latif, Allah maha lembut, Allah maha mengetahui. Supaya apa? Supaya nggak tukaran terus. Supaya rumah tangga itu apa? Supaya rumah tangga itu dibangun dengan benar. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa min ma'ani al-latif, termasuk diantara makna latif yaitu apa? Alladhi yasuqu abdahu ilal khair, Allah yang menggiring hambanya kepada yang namanya kebaikan. Allah itu Pak, maha latifnya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, digiring seorang hamba ini kepada kebaikan tersebut. Dan wa yaqsimu minasyarr, dan Allah menjaga dari yang namanya keburukan dari seorang hamba tersebut. Dengan apa? Biturukin khafiyatin, dengan cara yang sangat lembut, sampai apa? La yashkuru biha, sampai dia nggak ngerasa kalau ternyata itu Allah yang menjadikan seperti itu. Kita itu Pak, kadang
mau dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah itu memberikan sebab-sebabnya. Kita itu kalau mau dikasih rezeki sama Allah, kalau mau dikasih kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan sebab-sebabnya. Tapi sebab-sebab tersebut itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih dengan cara yang sangat lembut, sehingga seakan-akan kita nggak ngerasa kalau itu Allah yang mentakdirkan. Makanya kadang seseorang itu bahasanya itu kebetulan saya ketemu kamu. Nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini, Pak. Gitu. Di dunia ini nggak ada istilah kebetulan, itu rauno aslinya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang paling yang paling lembut saja, sebab yang paling yang kadang nggak masuk akal, itu pun Allah Subhanahu wa taala itu pun Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Cuma kita nggak ngerasa kalau itu Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Itu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Latif. Makanya kalau bahasa kita, wah kebetulan tadi ketemu si fulan, akhirnya diajak makan bakso. Nggak kebetulan, Allah pengen memberi rizki bakso, makanya kamu dipertemukan sama si fulan. Ya, sebenarnya Allah yang mau memberikan kebaikan. Allah tadi kebetulan, alhamdulillah saya dipanggil sama itu. Akhirnya akhirnya saya nggak jadi jalan, sandung dan lain sebagainya. Tidak ada istilah kebetulan di dalam perkara-perkara dunia ini, Allah. Tidak ada sama sekali. Karena Allah Maha Latifnya ketika menjadikan sebuah sebab dengan sebegitu lembutnya, sampai manusia itu nggak ngerasa kalau itu adalah merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan. Semuanya itu sudah dipersiapkan sama Allah. Saking begitu lembutnya, kita nggak ngerasa kalau itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tahu bahwasanya itu adalah merupakan Allah yang Maha Latif, maka hatinya selalu gantung. Oh iya, nggak ada kebetulan. Oh itu Allah yang mentakdirkan. Pertolongan Allah. Oh ini penjagaan Allah. Ini pertolongan Allah, kemudahan Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Kemudian wayasuku ilaihi minar rizq, sehingga rizki itu diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, ma la yadri, dari sesuatu yang dia nggak tahu. Kita nggak punya rizki, kita kurang kita pengen mendapatkan rizki, terkadang Allah melewatkan lewat sini. Semua Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memperjalankan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan menjadikan sebab. Wa yurihi minal asbab, dan nanti Allah yang mempertontonkan sebab-sebab tersebut. Allati takrauhan nufusu ma yakunu dzalika tariqan lahu ila a'la darajat wa arfa'al manazil. Yang dimana jiwa itu akan menemui jalan menuju tingkatan yang paling tinggi dan tempat yang paling tinggi. Ketika ketika seseorang itu semakin tahu, semakin paham dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan paham, subhanallah, ini kemudahan Allah. Makanya lisan ini harus sering-sering gitu. Kalau kita tahu betul-betul tentang fi'lullah, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya gak terlalu banyak akunya, gitu. Kalau cerita itu bukan aku yang diceritakan, tetapi yang diceritakan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kebaikan yang banyak, coba kita lihat orang kalau dia nggak kenal sama Allah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak, dia akan ceritanya, wah aku tadi habis gini, aku terus gimana? Oh ya aku terus, pokoknya akunya itu jenengan hitung itu lebih dari 20 kali akunya itu. Tetapi ketika seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan kebaikan Allah, kenal dengan Maha Latifnya Allah, kenal dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, alhamdulillah tadi anak seperti ini dimudahkan sama Allah. Terus tadi dimudahkan lagi sama Allah, diberi taufik sama Allah, diberi pertolongan sama Allah. Wah, akhirnya kita banyak sekali memuji Allah tadi. Bukan Bukan malah membesarkan akunya, aku tadi hebat, wah aku tadi ini. Enggak seperti itu. Terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang wanita menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was-sabirina was-sabirat, wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-shaimina was-shaimat, wal hafidina furujahum wal hafidati, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang apa? Tentang mereka orang-orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika yang disebutkan tadi wanita, di ayat yang lain yang disebutkan laki-laki. Ternyata antara laki-laki dan wanita ketika mereka beramal, ketika mereka melakukan sebuah amal, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ganjaran yang sama. Kita sholat, wanita juga sholat. Kita puasa, wanita juga puasa. Kita sodako, wanita juga sodako. Kita sabar, wanita juga sabar. Ketika punya amalan, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sama antara laki-laki maupun perempuan tersebut. Ketika apa? Ketika melakukan hal-hal yang baik tersebut. Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang muslim dan muslimat. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah menunjukkan bahwasanya apa? Islam sama iman itu apa? Allah Subhanahu wa taala bedakan. Makanya ketika Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna, orang Badui datang kepada Rasulullah mengatakan apa? Wahai qalatil a'rab, orang Arab mengatakan amanna, aku beriman. Apa kata Rasul? Kata Allah, qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan apa? Aslamna, saya adalah orang muslim. Menunjukkan bahwasanya Islam sama iman ini tingkatan. Iman di atasnya Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pisahkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau orang itu sudah muslim, orang itu sudah mukmin, maka apa? Wal qanitina wal qanitat. Al qanit itu adalah orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, baik laki-laki wal qanitat maupun apa? Perempuan. Kemudian apa? Was-shadiqina was-shadiqat. Kalau sudah dia tunduk patuh, maka apa? As-shadiqin was-shadiqat, dia akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan apa? Jujur. Ini tingkatan apa? Tingkatan di atasnya. Qanit itu apa? As-shadiq. Itu tingkatan di atasnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq karena tingkatannya lebih tinggi. Di bawahnya para anbiya. Makanya ketika kita minta siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Itu kan sesuai dengan tingkatan. Tingkatan paling tinggi apa? Nabi, baru siddiq, baru syuhada, baru as-sholihin. Ini tingkatan. Kemudian was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar dari laki-laki dan perempuan. Wal khashiina wal khashiat, orang yang khusyuk dari laki-laki dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang mau menyedekahkan hartanya dari laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafidina furujahum wal hafidhat, orang yang menjaga kemaluannya dari laki-laki maupun perempuan. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, dan orang yang mereka mau berzikir kepada Allah yang banyak. Bukan hanya berzikir kepada Allah, tapi apa? Berzikir kepada Allah yang banyak. Begitu pula dari wanitanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan berikan kepada mereka ampunan dan apa? Pahala yang begitu agung. 10, Pak. 10 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka. Dari muslim, mukmin, qanit, ya kan? Kemudian shadiq, sabir, khusyuk, mutasaddiq, as-shaim, al-hafidin, adz-dzakirin. Ini ada 10
Sifat yang seorang itu berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan sifat tersebut di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, lamma dzakara ta'ala thawaba zaujatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa iqabahunna law qaddara adamul imtithal. Law qaddara adamul imtithal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan pahala bagi istri-istri Rasul di awal, kemudian perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para wanita, diperintahkan untuk belajar seorang wanita. Begitu pula iqab, kalau seandainya mereka ditakdirkan untuk apa? Untuk tidak melakukan hal, kalau seandainya mereka ditakdirkan tidak menjalankan perintah tersebut. Wa anna laisa mithlahunna ahadun minan nisa, dan tidak ada yang semisal dengan mereka para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para wanita. Dzakara baqiyatan nisa'i ghairahun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita yang lain selain mereka. Walamma kana hukmuhunna war rijalu wahid, tatkala hukum mereka para wanita dan laki-laki itu sama, satu, ja'alal hukma mushtarikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum di antara keduanya itu yaitu apa? Sama, mushtarikan. Makanya Allah mengatakan apa? Innal muslimina wal muslimat hada fi syara'i dhahir. Namanya muslim itu menjalankan syariat-syariat zahir. Idza kanu qa'imina biha, kalau mereka menjalankan apa yang menjadi apa? Rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji, ya kan? Wal mu'minina wal mu'minat wa hadza fil umuril batinah. Ini perkara-perkara batin. Min aqaidil qalbi wa a'malihi, dari perkara-perkara hati dan amalan-amalan hati. Al imanu billah wa rasulihi wal kitab wal malaika wa yaumil akhir, al qada wal qadar. Ini semua amalan-amalan yang menjadikan apa? Seseorang itu menjadi orang yang beriman. Wal qanitina ail muti'ina lillahi wa lirasulih, orang yang senantiasa taat kepada Allah, mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal qanitati was-shadiqina, begitu pula orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, fi maqalihim wa fi'alihim, di ucapan-ucapan mereka dan di dalam perbuatan mereka. Namanya kejujuran itu antara qaul, qalb sama amal itu harus sama, Pak. Itu yang baru disebut dengan apa? As-sidqu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk menjadi orang yang jujur, karena kejujuran itu selalu membawa kebaikan, dan kebaikan selalu membawa kepada yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lisan dengan apa yang ada di dalam hati itu harus sama. Ketika lisan ngomong aku pengen ini, maka apa? Hatinya berusaha untuk membenarkan karena Allah. Ketika hatinya pengen ini, maka amalnya harus membenarkan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Ini baru yang namanya apa? As-sidqu. Baru yang namanya kejujuran. Oleh karenanya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang mereka jujur. Apa kata Allah? Orang-orang yang mereka jujur di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah. Kalau seandainya mereka itu betul-betul ingin keluar untuk berjihad di jalan Allah, kata Allah apa? La a'addu lahu 'uddah. Sungguh mereka benar-benar akan mempersiapkan apa? Persiapan yang matang. Ketika orang hatinya pengen keluar untuk jihad di jalan Allah, maka apa? Dia pasti akan siap-siap. Untuk apa? Untuk menjalani jihad di jalan Allah. Sama, Pak. Apalagi kita mau menghadapi Ramadan ini. Hati jenengan pengen ibadah nggak? Wih, pengen gitu. Tapi apa? Jujur nggak? Kalau nggak jujur, ya nggak persiapan. Apa kata engkau gitu kan? Apa kata nanti? Tetapi ketika seseorang itu betul-betul hatinya ingin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amal, ada persiapan. Itu bentuk dari apa? Kejujuran.
Apa yang disiapkan? Hatinya disiapkan supaya kuat imannya, supaya kuat ketakwaannya, ya kan? Persiapan, dia mulai banyak berpuasa, ketaatan, dia sudah mulai apa? Sudah membiasakan membaca Al-Qur'an. Kebiasaan ini semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masuk Sya'ban, apa yang dilakukan? Puasa banyak. Sebagai bentuk persiapan masuk bulan Ramadan. Itu jujur. Hatinya mengatakan pengen, dan apa? Perbuatan menunjukkan hal tersebut. Ada persiapan. Tapi kalau seseorang subhanallah, ya kan? Tahu bulat apa kata nanti, ya enggak bisa. Makanya Allah mengatakan apa? Lau aradul khuruja, kalau seandainya mereka betul-betul mau pengen untuk keluar berjihad, maka apa? La a'addu lahu uddah. Maka mereka akan mempersiapkan persiapan yang matang. Kalau nggak pengen keluar, nggak jujur, ya maka apa? Ya mereka nggak siap-siap. Sama seperti halnya keadaan kita ketika mau memasuki bulan Ramadan ini. Butuh apa? As-shadiqina was-shadiqat. Butuh orang-orang yang jujur, baik dari kalangan laki-laki maupun apa? Perempuan. Was-sabirina was-sabirat. Orang-orang yang sabar ala syada'idi wal masaib. Sabar terhadap yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan musibah-musibah. Dan yang namanya sabar itu inda sadmatil ula. Sabar itu ketika apa? Ketika hantaman pertama kali, itu baru dikatakan orang sabar. Kalau sudah 3 hari, kalau sudah seminggu, habis itu aku sabar. Oh, sudah terbiasa itu. Tapi hantaman pertama ketika seseorang itu mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala, itu baru seseorang itu dikatakan apa? As-sabirina was-sabirat. Ketika pukulan yang pertama kali, ujian pertama kali datang, disitulah kesabaran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabar itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah itu apa? As-sabru 'alal masaib. Orang itu, Pak, sabar terhadap musibah itu tingkatan yang paling rendah. Meskipun kita itu subhanallah aku sabar, sabar wangel men gitu kan. Untuk ketika seseorang diuji musibah itu terkadang sudah berat. Padahal itu tingkatan sabar yang paling apa? Yang paling rendah. Sabar yang paling tinggi itu as-sabru ala taatillah. Sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan syahrus sabr. Ya kan? Disebut dengan bulan kesabaran karena kita harus sabar, gitu. Jangan sabar dari gak makan minum itu sabar kan? Karena apa? Karena itu perintah dari Allah. Sampean disuruh sabar ngaji, disuruh sabar untuk taraweh, imami suwi, ya kan? Itu sabar. Makanya itu nggak mudah. Kenapa? Karena kalau menjalankan ketaatan itu ada pilihan. Ada pilihan untuk apa? Untuk sampean protes kalau imamnya panjang. Ya kan? Coba kalau kena musibah mau protes sama Allah, kan nggak mungkin. Ya kan? Itu nggak mungkin. Tapi kalau imamnya dawa, sama bisa protes. Imam dawa men. Bisa protes. Makanya apa? Itu sabar paling tinggi, Pak. Karena kita mungkin protes, ya kan? Mungkin kita apa namanya nyalahkan, mungkin kita bisa ngeyel, mungkin apa dan sebagainya. Mungkin juga kita bisa meninggalkan. Gak sabar, baliklah gitu. Itu mungkin. Makanya apa? Sabar di dalam ketaatan kepada Allah itu apa? Itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi dibandingkan tingkatan apa? Tingkatan kalau kita kena ujian. Kalau kena ujian kita gak bisa ngapa-ngapain, protes juga enggak, ya kan? Kemudian kita mau ngomong sama siapa juga nggak bisa. Kita dipaksa sabar sebenarnya kalau apa? Kalau kita mendapatkan ujian. Tapi kalau perintah kepada Allah, kita menjalankan perintah Allah, sabarnya itu adalah merupakan sabar pilihan. Sabar pilihan. Begitu pula apa? Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini juga sabarnya, sabar pilihan. Kita bisa sabar, kita gak terjatuh dalam maksiat. Ya kan? Ono sing bening-bening sabar. Ya. Itu kan harus sabar. Godul basor sabar. Lek gak sabar, ya dipentelengi. Ya. Ya kan? Inilah makanya apa? Baru kita namanya apa? Ini baru namanya sabar. Ada pilihan di dalam diri kita mau sabar atau enggak. Makanya itu berat. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di depannya seorang wanita yang ngajak, gitu kan?
qalat haytalak gitu kan. Ayo gitu kan. Sabar enggak kita? Gitu. Diajak seperti itu dua-duaan, kemudian dijawab haytalak. Nabi Yusuf alaihissalam sabar sehingga mengatakan apa? Qala ma'adallah. Saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah tempat untuk apa? Untuk tempat berlindung. Itu namanya kesabaran dalam yang namanya kemaksiatan. Ketika kita dapat uang syubhat, ini uang ini syubhat ini di depan kita. Sabar nggak kita? Ini dicumuk rada syubhat gitu kan. Nggak diambil, kok sayang gitu kan. Wah itu sabar itu namanya. Melatih yang namanya kesabaran gitu. Ada orang semuanya, kita sebagai pekerja semuanya, namanya hadiatul ummal gitu kan. Hadiatul al-ummal, dikasih sama orang. Kemudian setelah dikasih, kita tak laporkan nang bos apa enggak ya, tapi ini hadiatul ummal. Nah itu ngelatih kesabaran kita. Kalau tak laporkan nanti dicumuk karo bos gitu kan. Kalau enggak tak laporkan juga, aduh gimana ini. Nah itu kan melatih kesabaran. Sabar enggak kita dengan hal-hal yang seperti itu? Ini adalah merupakan apa? Kesabaran di dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan sabar yang lebih tinggi dibandingkan apa? Tingkatan sabar dari yang namanya seseorang itu terkena yang namanya musibah. Kalau terkena musibah, mau nggak mau, sabar nggak sabar, dia tetap harus sabar. Oh gimana? Oh sudah terjadi, gitu kan? Tapi ketika dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, itu ada pilihan di dalam diri kita. Mau menjalankan atau mau meninggalkan. Semua ada di dalam kesabaran tersebut. Makanya pahalanya besar. Orang sabar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka itu tanpa ada hitungannya, Pak. Kemudian wal khashiina wal khashiat ay fi jami'i ahwalihim. Yaitu apa? Orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk di seluruh keadaan mereka, khususan fi ibadatihim. Terkhusus di mana? Di dalam ibadah mereka. Orang itu harus khusyuk di dalam ibadah mereka. Yang sholat aja kadang kita gak khusyuk, Pak. Gimana kita mau apa? Khusyuk di tempat yang lain, gitu. Orang itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khusyuk. Di mana? Di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala di situ dimudahkan kita khusyuk. Sholat, ya kan? Ketika kita ngaji, itu kan tempat-tempat di mana apa? Di mana kita itu bisa khusyuk. Di tempat taklim, itu di mana tempat kita itu bisa khusyuk. Makanya dahulu itu para sahabat saking khusyuknya di tempat taklim, seakan-akan seperti yang dikatakan ka'anna ala ru'usihim at-thair. Seakan-akan itu di atas kepala mereka itu ada apa, Pak? Ada burung, enggak gerak kepalanya ini. Mereka itu enggak gerak, tapi matanya terbuka, gitu loh. Hatinya terbuka. Kita kadang khusyuk. Khusyuknya tenanan lagi kalau kita itu. Khusyuknya itu matanya juga khusyuk, pikirannya khusyuk, tenang. Maka ini, Pak, wal khashiina wal khashiat ay fi jami'i ahwalihim khususan fi ibadatihim. Terkhusus apa? Di dalam ibadah mereka, sholat mereka, taklim mereka, ngajinya mereka. Khususan fi salawatihim, dan lebih khusus lagi di salat-salat mereka. Ini orang-orang yang khusyuk dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasaddiqina fardhan wa naflan wal mutasaddiqat. Orang-orang yang dia menginfakkan hartanya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ini dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada kesempatan kita punya harta dan ada kesempatan di sana ada sesuatu yang mungkin kita bantu dengan harta kita, maka apa? Seorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berusaha memberikan apa? Memberikan hartanya, dikeluarkan hartanya tersebut untuk disodakohkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang puasa maupun dari laki-laki maupun perempuan. Syamula dzalika al-fardu wan naflu. Masuk ke dalam hal itu adalah apa? Puasa wajib maupun puasa sunnah. Ramadannya, Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya, ya kan? Puasa-puasa sunnah-sunnah yang lain. Wadzakirina Allah katsira.
orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, ai fi aktsaril awqat, yaitu di kebanyakan waktu, khususan awqatil auradil muqayyadah, terkhusus waktu-waktu yang di situ apa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi sore, Pak. Jangan pernah ditinggalkan ini. Kadang kita itu subhanallah begitu meremehkan zikir sabah wal masa. Belum lagi zikir apa? Zikir ba'da shalah. Zikir setelah salat. Ini orang-orang itu apa? Hendaknya apa? Betul-betul memperhatikan zikir-zikir yang muqayyadah ini. Yang terikat dengan waktu pagi, terikat dengan waktu malam, terikat dengan apa? Dengan habis salat. Kadang kita itu sebenarnya kan banyak sekali Pak zikir itu Pak. Cuma apa? Kita itu banyak lalainya. Mau jenengan keluar rumah ada zikir, masuk rumah ada zikir, pakai baju zikir, ya kan? Mau makan zikir, setelah makan zikir, mau masuk WC zikir, mau turu zikir, banyak zikir, gitu loh. Makanya zikir-zikir itu disebut dengan apa? Hisnul Muslim, gitu kan? Yaitu apa? Benteng bagi seorang Muslim itu apa? Zikir. Dan itu banyak sekali. Makanya Allah katakan apa? Wadzakirinallaha katsira. Orang yang banyak mengingat Allah fi jami'il awqat. Dia apa? Di seluruh waktunya. Di seluruh waktunya. Wong kita lagi jalan nanjak zikir, turun zikir. Ya. Itu semua bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kasobahi wal masya wa adbari shalawatil maktubah, kata beliau. Wadzakirat, dan begitu pula seorang wanita yang apa? Banyak zikirnya. Kemudian orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum, Allah janjikan bagi mereka ailiha ulail mausufina bitilka sifatil jamilah, kepada mereka yang punya sifat-sifat yang bagus tersebut, wal manaqibil jalilah, yang punya sifat-sifat yang mulia tersebut, allati hiya ma baina i'tiqadat wa a'mali qulub wa a'malil jawari wa aqwalil lisan, yang dari yang disebutkan tersebut sifat, ada yang i'tiqad, ada yang amalan hati, ada yang amalan jawari, ada yang amalan lisan, semuanya kata beliau wa nafa'a muta'addin wa qasirin, dan bermanfaat orang yang dia banyak ataupun yang apa? Yang dia bermalas-malesan, meskipun zikir sedikit saja ya dia juga sudah dapat kebaikan. Orang yang puasa meskipun puasa wajib aja ya dia sudah dapat kebaikan. Wa ma baina af'alil khairi wa tarkis syarr, antara orang yang melakukan kebaikan dan meninggalkan yang namanya keburukan, alladzi man qama bihinna, yang orang melakukan dengan hal tersebut semuanya, faqad qama bid-dini kullihi, sungguh dia telah menjalankan agama semuanya. Orang telah menjalankan agama semua. Coba orang itu menjalankan ini Pak, 10 sifat ini. Dia mau muslim, dia mau beriman, dia mau kunut, ya kan? Dia mau jujur, dia mau apa? Khusyuk, dia mau sabar, dia mau sedekah, dia mau berzikir. Wah, wakeh Pak. Ya kan? Ini jadi orang baik, orang punya sifat seperti ini akan jadi orang baik. Faqad qama bid-dini kulli, dia sungguh telah menjalankan agama semuanya, zahirihi wa batinihi, baik yang zahir maupun yang batin, bil islami wal imani wal ihsan, dengan Islam, iman, ihsan. Sehingga apa? Kata beliau, fajazahum ala amalihim, Allah membalas mereka terhadap amalan-amalan tersebut bil maghfirah, dengan ampunan, lidzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka, li'annal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena yang namanya kebaikan itu selalu menghilangkan yang namanya keburukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan adbi'is sayyi'atal hasana tamhuha, ikuti namanya keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus yang namanya keburukan tersebut Pak. Kita ini banyak sekali Pak keburukan yang kita lakukan. Kalau sudah menjalankan keburukan, adbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Kita melakukan dosa, istighfar. Kita melakukan jatuh dalam yang namanya maksiat, bertobat. Kita melakukan ini, terus perbaiki kebaikan, keburukan dengan apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka yang 10 sifat tersebut, maghfirah, diampuni oleh Allah. Dan ampunan ini Pak, itu tingkatan luar biasa Pak. Tingkatan yang begitu luar biasa. Orang kalau sudah mendapatkan
ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ayat, termasuk di antara ayat-ayat yang terakhir turun. Apa kata Allah? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Ayat ini itu turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah apa? Setelah peperangan-peperangan yang telah dilakukan, setelah peperangan Hunain. Ya kan? Setelah peperangan apa? Peperangan Hunain. Apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya? Iklan, pengumuman bahwasanya Allah itu telah menerima taubat siapa? Taubatnya Rasul. Laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh benar-benar Allah telah mengampuni Nabi wal muhajirin wal ansor yang mereka mengikuti Rasul dalam keadaan susah. Ketika ayat ini turun, begitu senangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu Pak, itu melakukan ketaatan begitu luar biasa. Jihad iya, sholat iya, puasa iya, ya kan? Tapi apa? Ketika diumumkan taubat, itu kedudukan yang luar biasa. Makanya ketika seseorang itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, maka apa? Berusahalah untuk mendapatkan apa? Ampunan tersebut. Kemudian apa? Wa ajron azima, pahala yang begitu agung, la yaqduru qadrahu, tidak bisa ditakar kadarnya. Karena apa? Saking besarnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzi a'tahu, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar. Yang itu nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Surganya Allah. Nas'alullaha ayyaj'alana minhum. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka. Yang Allah katakan gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah terbetik. Selalu surga menjadi yang jauh lebih baik dan lebih besar. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-36 berkaitan dengan perintah untuk senantiasa kita taat kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap segala bentuk perkara, dan itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan keimanan seseorang. Kaitkan dengan keimanan seseorang. Tidaklah seseorang itu betul-betul beriman benar kecuali apa? Seseorang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kan tapi ini insyaallah kita ambil di kesempatan yang akan datang. Waktunya tinggal berapa? 7 menit nggih, insyaallah, karena nggak cukup, karena ini nanti bahasnya pasti bahas manhaj, bahas tentang sunnah, bahas tentang kewajiban kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang berkaitan dengan ayat yang ke-36. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ini yang bisa kita ambil sedikit faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.